Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang peranan pesantren dalam pengembangan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Latar belakang pesantren dan aswaja. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang telah berperan sebagai benteng ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah atau aswaja. Keberadaan pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar agama, tetapi juga sebagai pusat pembentukan akhlak, budaya, dan peradaban Islam di Indonesia. Aswaja bercirikan sikap moderat dan toleran, berakidah Asy'ari dan Maturidi, mengikuti 4 mazhab fikih, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, serta menganut tasawuf Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Karakteristik ini menjadikan aswaja sebagai fondasi Islam Nusantara yang damai. Pengertian dan unsur utama pesantren. Secara bahasa, pesantren berasal dari kata santri yang berarti seseorang yang belajar ilmu agama. Secara istilah, pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang dipimpin oleh seorang kiai, tempat para santri belajar dan mendalami ilmu-ilmu keislaman serta membentuk akhlak yang baik. Dalam sebuah pesantren terdapat 5 unsur utama. Yang pertama adalah kiai, yaitu pemimpin sekaligus tokoh yang sentral, menjadi sumber ilmu dan teladan bagi para santri. Yang kedua adalah santri, yaitu peserta didik yang menuntut ilmu di pesantren. Yang ketiga adalah pondok atau asrama, sebagai tempat tinggal santri selama proses pendidikan berlangsung. Yang keempat adalah masjid, yang menjadi pusat kegiatan ibadah, pengajian, dan pembelajaran. Yang kelima adalah kitab kuning, yang menjadi sumber utama pembelajaran berbagai disiplin ilmu Islam seperti fikih, akidah, tafsir, hadis, dan tasawuf. Kelima unsur ini menjadi fondasi sistem pendidikan pesantren tradisional Indonesia. Sejarah dan perkembangan pesantren. Sejarah pesantren di Indonesia sangat panjang dan tidak dapat dipisahkan dari sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Banyak sejarawan berpendapat bahwa pesantren mulai berkembang pesat pada masa Wali Songo sekitar abad ke-15 dan ke-16. Salah satu tokoh yang dianggap sebagai pelopor pendidikan pesantren adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang menyebarkan Islam melalui pendekatan pendidikan dan dakwah yang damai. Pada masa penjajahan Belanda, pesantren menjadi pusat pendidikan sekaligus pusat perjuangan melawan kolonialisme. Banyak ulama dan santri yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satu peristiwa penting adalah resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1945 untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pesantren terus mengalami perkembangan. Banyak pesantren mulai menggabungkan pendidikan agama dengan pendidikan umum, sehingga lahirlah pesantren modern. Saat ini pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa asing, kewirausahaan, dan berbagai keterampilan lainnya. Bahkan, pemerintah telah mengakui keberadaan pesantren melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren.
Pengaruh pesantren dalam pengembangan aswaja. Pesantren memiliki peran penting dalam mengembangkan ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah atau aswaja di Indonesia. Pesantren menjadi benteng yang menjaga ajaran aswaja melalui pengajaran akidah, fikih, dan tasawuf sesuai tradisi ulama. Selain itu, pesantren juga menjadi pusat kaderisasi ulama yang menyebarkan nilai-nilai Islam moderat, toleran, dan seimbang kepada masyarakat. Melalui perannya tersebut, pesantren turut membentuk Islam Nusantara yang damai serta menjaga moderasi beragama di Indonesia. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Pesantren dan hubungan dengan Nahdlatul Ulama NU. Nahdlatul Ulama NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Surabaya. Pesantren menjadi basis utama NU dan berperan sebagai pengembang utama ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Hubungan ini menjadikan pesantren sebagai tulang punggung gerakan NU. Prinsip-prinsip awal aswaja NU yaitu dikembangkan melalui pesantren meliputi tawazun, keseimbangan, tasamu, toleransi, iktidal, keadilan, dan tawasul, moderasi. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan Maha al-Fakr NU dalam menghadapi berbagai tantangan keagamaan. Moderasi beragama dan pengembangan intelektualisme. Yang pertama, menangkal radikalisme dan ekstremisme melalui pendidikan Islam moderat. Yang kedua, program moderasi beragama Kemenang RI melibatkan pesantren sebagai mitra strategis. Yang ketiga, lembaga penelitian dan penerbitan pesantren berkontribusi pada khazanah intelektual Islam. Yang keempat, tokoh intelektual pesantren Gus Dur, Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, Kiai Haji Said Akil Siraj, Profesor Quraish Shihab. Kelima, pesantren adalah pilar utama ekosistem keislaman yang moderat dan rahmatan lil alamin. Tantangan kontemporer pesantren. Kualitas SDM manajemen pesantren yang perlu ditingkatkan untuk menghadapi tuntunan zaman modern dan profesionalisme kelembagaan. Serbuan ideologi menyimpan melalui media sosial dan internet yang mengancam nilai-nilai aswaja dan moderasi beragama di kalangan santri. Relevansi kurikulum dan metode pengajaran modern serta tuntunan globalisasi ekonomi terhadap kompetensi lulusan pesantren. Kesimpulannya adalah pesantren telah memberikan perannya sebagai benteng aswaja dan pusat kaderisasi ulama yang menjaga kemumian ajaran Islam moderat di Indonesia melalui sistem pendidikan tradisional yang terus berkembang. Pesantren membentuk generasi muslim yang berpegang teguh pada nilai-nilai Ahlu Sunnah wal Jamaah. Pesantren sebagai pembentuk Islam Nusantara yang moderat dan toleran mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal Indonesia secara humoris. Pesantren berperan sebagai penjaga moderasi beragama dan pusat intelektualisme
Islam yang melahirkan tokoh-tokoh ulama berpengaruh di tingkat nasional dan internasional. Pesantren merupakan pilar utama ekosistem keislaman Indonesia yang mewujudkan Islam rahmatan lil alamin bagi seluruh umat manusia.